Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 serta seluruh panitia PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Hesti Dwi Hapsari. Saya adalah pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 4 Banjarbaru, bertempat di Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Saya juga merupakan mahasiswi PPG Batch 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan nomor peserta 6372 160000367 dan nomor induk mahasiswa 240401130953. Pada hari ini, Selasa, tanggal 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 4 Banjarbaru, khususnya di kelas 11 5. Materi yang akan saya ajarkan adalah media dakwah yang efektif di era digital pada bab 6 dengan submateri cara dan contoh berdakwah di media digital yang mengacu pada kurikulum Merdeka. Berikut adalah video praktek pembelajaran uji kinerja saya. Saya sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai, boleh deh siapa yang mau izin baca doa? Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, angkat aja kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Buat dulu ya. Media, Ibu, Antri, Kaisar, Tania, Ratu, Risa, Yuni, Wardah, Pula, Vicky, Soleh, Akbar, Hanafi, Roni, Farid, Ramadan, Cinta, Yazid. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Semoga menjaga kesehatan di hari yang penuh dengan kadang hujan, kadang panas. Berharap kalian selalu disiplin meskipun mau itu hujan ataupun panas, saling menolong, mau itu yang lebih tua ataupun yang lebih muda, rajin belajar, selalu berbakti kepada orang tua dan bermanfaat untuk semua orang. Nah, itu yang diharapkan untuk kalian. Semoga kalian bisa menjalankannya dengan hati yang ikhlas. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan melengkapi rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Panggil proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil ampun sekuasa. Wilayah bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah selesai kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sebelum lanjut ke pelajaran, tolong dicek terlebih dahulu kebersihan sekitar dan kerapian tempat duduk. Sudah dicek kaki kanan, depan belakang. Kalau sudah, kita akan melakukan ice breaking. Dengarkan ice breakingnya di sini. Untuk kelipatan. Ibu menyebutkan nomor 1
Kalau ibu menyebutkan nomor 2, nomor 4, dan nomor 6, maka tidak tepuk. Sudah paham? Berdiri. Oke. Oke. Sudah? Siap? Ada ibu, tadi nomor berapa saja yang boleh tepuk? 1, 3, 5. 1, 3, dan 5. Kalau tidak tepuk? 2, 4, 5. Oke. Konsentrasi. Tepuk 6. Tepuk 3. Tepuk 5. Tepuk 2. Tepuk 6. Tepuk 2, 6. Oke, tapi ada yang belum nih. Oke, sekali lagi. Tepuk 5, 3, 2, 1, 6, 3. Oke, tepuk 2 dari 5. Silakan duduk kembali karena kelasnya sudah bersih dan sudah rapi dan sudah mulai fokus. Maka kita lanjut ke pembelajaran. Belajar tentang apa minggu lalu, ada yang ingat? Tentang media dakwah. Oke. Ada yang mau membacakan Quran surah Al-Imran ayat 104? Oke, kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, itu tadi Quran surah Al-Imran ayat 104 yang dibacakan oleh Cinta. Itu adalah pelajaran kita yang telah lalu, yaitu tentang media dakwah. Nah, karena kita baru mengenal apa sih media dakwah itu, oke? Jadi di sini Ibu harapkan kalian dapat menerapkan profil pelajar Pancasila dan profil Rahmatanil Alamin. Yaitu yang pertama, menggunakan media dakwah di era digital dengan baik dan benar. Yang kedua, mampu bekerja sama dengan kelompok sesuai gaya belajar untuk menghasilkan media di era digital sekarang yang terkait dengan dakwah secara baik dan benar. Yang ketiga yaitu mengaplikasikan dan memanfaatkan media dakwah di era digital dengan baik dan benar. Jadi kita hari ini membuat medianya dari platform yang sudah kalian kenal. Kalau minggu kemarin kita masih membahas teori dakwahnya, teori-teori tentang medianya. Sekarang kita langsung mengerjakan di bagian platformnya. Ada yang tahu tidak media apa saja yang dapat kita gunakan untuk berdakwah di era digital? Setiap media contohnya apa nih? Misalnya Instagram, YouTube, podcast. Ada lagi kan selain itu? Yang Facebook, iya Facebook. Nah, tapi itu sekarang udah jadul ya. Yang lebih ramainya apa? Twitter. Nah, itu oke. Berarti udah tahu ya media apa saja yang dapat kita manfaatkan. Apakah sudah ada pernah kalian berbuat media dakwah di TikTok, Instagram, YouTube, atau podcast? Belum. Oke, belum ya. Terus bagaimana cara memanfaatkan media dakwah di era digital? Ada yang sudah tahu bagaimana cara memanfaatkannya? Oke, belum juga ya. Oke. Nah, mari kalau perhatikan ketika Ibu menjelaskan PPT, materi media dakwah di era digital agar dapat dipahami. Yes. Judulnya di sini yaitu tentang media dakwah yang efektif di era digital. Informasi yaitu di era digital menghadirkan revolusi dalam konsumsi informasi. Masyarakat ini lebih mudah mengakses berbagai informasi termasuk tentang agama, tentang kehidupan keluarga, tentang masyarakat, apalagi sekarang tentang banjir, karena dia bencana alam, karena longsor. Nah, itu melalui platform digital. Jadi kita bisa mengakses semua itu hanya di digital. Jadi kita tahu informasi itu. Nah, ini PPACK. Jadi kita di sini menggunakan teknologi ya, atau media sosial untuk gaya belajar. Jadi gaya belajar ini yang sudah familiar, yang sudah buat kalian tahu terbagi menjadi tiga. Yang pertama gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar audio, yang ketiga setting. Nah, ketiga gaya belajar ini memiliki perbedaan masing-masing ya. Dan kalian sudah tahu nih, kalian lebih minatnya di gaya belajar yang mana. Oke, kalau untuk visual itu lebih mudah memahami informasi melalui gambar, video, dan infografis. Kalau auditory itu melalui musik dan percakapan atau video kisah. Nah, atau video gibah. Nah, beda. Nah, ada untuk ini setting, dia kok yang paling aktif. Anak yang paling aktif yaitu menggunakan gerakan, pengalaman, dan praktek. Contohnya kayak ceramah langsung, terjun, atau membuat sesuatu yang menghasilkan. Nah, itu kreativitasnya. Ada dia tuh anak yang lebih aktif. Jadi media sosial itu ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, ini kelebihannya, jangkauannya luas. Kita informasi sekarang gampang ya. Mau tahu apa aja dapat, mau jadi intel di situ bisa. Nah, terus
konten visual, audio, dan teks dapat dengan mudah dikombinasikan untuk menarik audiens yang berbeda. Nah, contoh praktik baik dakwah digital. Yang pertama, kontennya yang kreatif, yang menarik minat, personal touch, ketampilan diri Anda secara autentik dan personal, responsif, menanggapi pertanyaan dan komentar dari audiens yang baik. Yang keempat yaitu komunitas, bangun komunitas online yang positif dan struktural. Biasanya ada kan kayak di Instagram tuh kayak grup-grup untuk yang kebaikan yang disebarkan. Nah, yang ditanyakan ya tentang hal yang dibahas tadi tentang media tersebut. Kenapa? Jelas. Sudah jelas ya, oke. Karena sudah terserahnya ya menggunakan dalam HP ya. Kelompok berarti totalnya 18 orang. Kita bagi menjadi 3 kelompok, satu kelompok isinya 6 orang. Oke, langsung dibagi saja. Ibu beri waktu 2 menit. Sudah? Sudah ada kelompoknya sendiri? Sudah. Kalau sudah, tolong disimak dulu video ini. Oke, simak dulu video ini. Nanti kalau tidak paham, silakan bertanya. Hai Sobat Kajian, senang sekali saya Eva Rubawati dapat menyapa dan juga berbagi informasi kepada Sobat Kajian semua. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai dakwah di media sosial ala generasi milenial. Ya, Sobat Kajian, seperti kita tahu, pengertian dari dakwah sesungguhnya adalah mengajak, menyeru kepada kebaikan, mengikuti ataupun mengarahkan kepada perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Sobat Kajian, kita bisa melakukan dakwah dengan berbagai cara, baik itu secara lisan, tulisan, keteladanan, dan juga bisa menggunakan berbagai media yang ada. Nah, karena saat ini eranya new media ataupun media internet, kita tahu bahwa hampir seluruh manusia di dunia maupun di Indonesia sebagian besar menggunakan media internet dalam keseharian. Inilah yang dikatakan oleh Fahru Rozi dalam bukunya Dakwah di Era Media Baru. Dikatakan bahwa ternyata potensi pengguna internet di Indonesia ini bisa menjadi potensi mad'u yang sangat luar biasa. Apalagi kita tahu bahwa pengguna internet ini lebih banyak ataupun sebagian besar adalah kaum milenial. Kita akan menggunakan pesan-pesan dakwah yang sesuai juga dengan generasi milenial. Nah, itu tadi tentang solusi dakwah media sosial. Kalau dulu namanya apa? Lidahmu harimaumu. Kalau sekarang apa? Jarimu harimaumu. Kenapa? Karena jari ini yang mengetik ya. Paham di sini? Oke, kita lanjut ke. Jadi di sini kan sudah ibu bagi kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 yaitu Instagram. Tugasnya yang pertama menggunakan poster. Boleh mencari posternya di Google boleh, atau mau membuat sendiri di Canva juga boleh. Yang pertama membuat poster atau menyediakan poster. Kemudian tentang dakwah ya, judulnya tentang dakwah. Terserah mau tentang itu kebaikan, mau tentang keindahan, terserah aja. Nah, yang dibuat pada platform Instagram. Berarti poster ini di-upload ke Instagram. Oke. Kemudian diidentifikasi kelebihan dan kekurangan. Dua, kelebihan dan kekurangan. Kekurangan apa Bu? Kekurangan dan kelebihan Instagram sendiri. Oh, 1. Sudah paham kalau 1? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada langsung dikerjakan saja. Oke, untuk kelompok 2 yaitu tentang TikTok. Nah, tentang TikTok ini membuat konten. Oke, membuat konten. Konten apa? Konten yaitu konten tanya jawab. Terserah mau tentang apa, terserah saja. Nah, kemudian di-upload ke TikTok. Yang kedua yaitu mencari kelebihan dan kekurangannya. Dan kekurangan platform TikTok. Dan yang kelompok 3 yaitu foto barang. Ada yang pengen foto? Ada, silakan langsung dikerjakan. Mau menyatakan. Kelompok 3 yaitu tentang podcast. Nah, di podcast ini yang itu. Yang pertama membuat susunan narasi atau struktur narasi. Kemudian podcast ya, ini langsung ditayangkan, tidak menggunakan platform tapi langsung terjun. Oke. Yang kedua dari kelebihan dan kekurangannya dari podcast. Dari kelompok 3 ada yang menanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ditanyakan langsung dikerjakan. Oke. Nanti kelebihan dan
Kalau misalnya menunda boleh, tapi tidak boleh. Yang lain kalau terserah beri sisa dulu ya. Sudah selesai? Ya, kalau satu sudah siap, kalau sudah siap langsung ke depan. Oke, sudah siap dengan 21. Oke, silakan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin merekomendasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu media dakwah di era digital tentang media dakwah di Instagram. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Vanessa Sudrasna. Di sini saya sebagai moderator, dan saya sebagai pemedi. Saya Trisha Kamila Ramadhani sebagai pemedi. Saya Tuhan ini sebagai penyanyi, saya Anda Ramadan sebagai penyanyi. Nah, di sini kami akan menunjukkan hasil poster yang kami bikin dari media Instagram. Jadi di sini kami membuat poster yang kami tampilkan di Instagram kami tentang ajakan untuk membaca Al-Quran di setiap hari, karena yang kita tahu Al-Quran menenangkan hati kita, memberikan berkatan Allah gitu. Ini kami akan membacakan kelebihan Instagram sebagai media dakwah. Instagram sebagai media dakwah yang pertama visual dan interaktif. Instagram mendukung berbagai format visual seperti foto, video, dan carousel yang efektif dan menarik perhatian audiens. Yang kedua, jangkauannya luas dengan fitur hashtag dan explore. Konten dapat dilihat oleh pengguna di seluruh dunia. Yang selanjutnya kekurangan. Yang kekurangan di sini ada 4, yaitu yang pertama keterbatasan durasi. Jadi video Reels tentunya memiliki batas durasi sehingga tidak semua materi dakwah dapat dijelaskan secara rinci. Yang kedua, kompetisi konten. Banyaknya konten hiburan membuat konten dakwah sulit bersaing di feed pengguna. Yang ketiga, audiens. Tidak semua segmen masyarakat menggunakan Instagram, terutama generasi yang kedua atau yang tidak familiar dengan teknologi. Oke, dari kelebihan dan kekurangan dari platform Instagram. Oke, boleh silakan. Silakan kembali ke video. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Selanjutnya nih kelompok 2 tentang konten. Oke. Berarti membahas konten apa nih? Oke, silakan coba dan presentasikan hasil tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kita di sini akan mempresentasikan hasil video vlog kami tentang tanya jawab di TikTok. Jadi tanya jawabnya itu berupa tentang apa sih hukumnya menunda sholat. Jadi ini ada hasil vlog video kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Cindrananda, saya sebagai moderator. Saya Lisa Rizky sebagai pemudi. Saya Risha Karolin sebagai penyanyi. Saya Saya Faiz Rizky sebagai penyanyi. Saya Muhammad Rizal sebagai penyanyi. nanti bisa dilihat ya konten kami yang lebih jelas di grup belajar kita. Nah, jadi aku sebelumnya mau memberitahukan kalian apa sih kekurangan dan kelebihan tentang media dakwah di platform yang telah kami pilih. Oke, jadi mungkin kelebihannya di platform TikTok itu adalah bisa interaktif, ya, bisa berinteraksi dengan juga komentator-komentator di videonya ataupun dengan guest-guest di TikToknya. Selain itu juga ada kreatif, mungkin dalam platform ini mempunyai kreativitas seperti tinggi, apalagi pada animasi pada lainnya. Dan juga mungkin kekurangannya itu mempunyai durasi yang tidak terlalu lama ya, dibandingkan dengan YouTube ataupun Twitch. Konten yang tak sesuai dan juga lebih sering terjadinya misinformasi di konten-konten tersebut dan persaingan yang ketat dengan platform-platform lain seperti Itu dia penjelasan kami tentang platform media dakwah yang telah kami pilih. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh punya upload. Oke, nah, jadi mereka bertukar pikiran untuk kontennya kalian. Jelas dan sangat tepat. Oke, kita lanjut ke kelompok 3 yaitu tentang podcast.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di podcast kita hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi tema untuk hari ini yaitu bagaimana cara mengontrol emosi menurut Islam. Pernah nggak sih merasa kesulitan mengontrol emosi baik itu marah, kecewa atau sedih? Nah, dalam Islam ada banyak panduan untuk membantu kita mengendalikan emosi ini dengan bijak. Di episode ini kita akan membahas tips praktis mengontrol emosi menurut ajaran Islam. Emosi adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Namun jika dikelola dengan baik, emosi terutama marah bisa berdampak buruk baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Nabi Muhammad SAW bahkan pernah berkata, jangan pernah maka bagimu surga. Ini menunjukkan betapa pentingnya mengontrol emosi dalam Islam. Kita akan membahas cara-cara Islami yang sederhana tapi sangat efektif untuk mengontrol emosi. Kutipan ayat Al-Quran yaitu hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Surat Al-Ra'd ayat 28. Ketika merasa marah atau gelisah, coba ambil waktu untuk berzikir atau membaca doa pendek seperti A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadis Nabi SAW, jika mau marah dalam keadaan berdiri, berduduklah, jika belum berbaringlah. Hadis riwayat Abu Daud. Penjelasannya, dengan membuka posisi buku, kita bisa mengurangi intensitas emosi kita. Baik, untuk soal kedua, yaitu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan menggunakan podcast. Jadi kelebihan dari menggunakan podcast yaitu mempunyai tujuan topik, informasi dan pengetahuan yang beragam. Dan yang kedua, pendengar bisa belajar dari informasi-informasi yang didapat setelah mendengarkan sebuah konten podcast. Dan kekurangannya yaitu ketika berbagi ide secara online tanpa pertemuan yang nyata, dia bisa berada kemudian. Dan tidak semua orang memiliki perangkat yang kompak juga untuk mendengar podcast. Jadi terima kasih banyak dari Dia. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Wabila. Perkenalkan saya Putri. Perkenalkan saya Nama Soleh. Nama saya Muhammad Ikut saya. Nama saya Wila Nafi. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast ini contohnya tentang menahan emosi. Jadi katanya tadi di dalam Islam menahan emosi itu ada beberapa perkara. Yang pertama, kalau emosinya lagi berdiri maka duduk. Kalau masih duduk, kalau misalkan duduk masih emosi di bawah beristighfar. Kalau sudah beristighfar di bawah lagi bumi supaya selesai. Nah, bila dia masih marah dia sudah fokus. Nah, kita di dalam Islam. Oke, sudah bagus ya. Cuman tadi perkenalannya lebih. Oke. Di sini ada yang ditanyakan tentang seputar podcast Instagram dan TikTok. Sangat jelas ya. Oke. Nah, ini tadi jadi ada kelebihan dan kekurangan setiap platform. Yang dulu itu kembali ke tempat duduk masing-masing dulu. Oke. Teman-teman masing-masing. Oke. Siapa nih yang berani menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Yang pertama. Oke, Satroni. Oke, silakan maju ke Sebelumnya, setelah mempelajari materi tentang media dakwah di era digital, saya menyadari bahwa teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan ajaran Islam secara lebih luas dan efektif. Berbagai platform digital seperti Instagram, TikTok, dan podcast dapat digunakan untuk berdakwah dengan cara yang lebih kreatif dan menarik perhatian khususnya bagi generasi muda. Saya juga memahami bahwa dalam memanfaatkan media digital diperlukan strategi yang tepat seperti memilih platform yang sesuai dengan target audiens dan pesan dakwah sesuai dengan ajaran Islam. Secara itu, kerjasama dalam negeri dapat memanfaatkan perasaan peserta didik saya merasa penting untuk terus belajar dan berinovasi dalam berdakwah agar pesan-pesan Islam dapat disampaikan. Dari Saroni bahwa kerjasama itu sangat penting, berdakwah meskipun hal-hal kecil itu juga sangat bagus ya. Jadi jangan hanya bisa berdosip tapi juga bisa mengumpulkan pahala. Dari itu yaitu menyiapkan generasi dakwah digital, yaitu pertama pengembangan diri. Nah, kalau kita selalu
membawa hal-hal yang positif, itu juga mengembangkan diri kita menjadi baik. Yang asalnya kita buruk menjadi lebih baik, dan menjadi sangat baik. Yang penting adalah tidak sombong. Nah, meningkatkan semangat tentang media sosial dan platform digital serta bagaimana memanfaatkan secara efektif untuk menyebarkan pesan dakwah. Jadi kita jangan hanya scroll aja, tapi buat konten yang positif. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Kalau tidak ada yang tanya, ayo yang tanya. Oke, karena kita di penghujung. Oke, silakan dicatat di bukunya masing-masing. Sudah? Sudah siap? Oke. Soal satu. Catat dulu ya. Nanti ketika ada yang kalau sudah sampai ke 4 soal, nanti baru siapa nih yang mau menjawab maka langsung angkat tangan ya. Oke. Soal pertama. Apa yang sudah kalian pahami dari materi media dakwah di era digital hari ini? Apa yang sudah kalian pahami dari materi media dakwah di era digital hari ini? Sudah? Selanjutnya nomor 2. Mengapa media digital sangat penting dalam menyampaikan pesan dakwah di era sekarang? Nah, ya. Soal nomor 3. Siapa saja yang menjadi target utama dari dakwah di media digital? Target utama dari dakwah di media digital. Soal terakhir nomor 4. Di mana saja media digital dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk menyampaikan dakwah. Oke, waktunya 5 menit dari sekarang, silakan dijawab. Sepengetahuan kian-kian saja. Sudah? Oke, ada yang sudah nih? Siapa nih kira-kira yang mau menjawab soal pertama? Boleh angkat tangan. Kita mencakup berbagai platform seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp yang memiliki kebutuhan dan kekurangannya masing-masing. Media ini bisa digunakan untuk menyampaikan pesan Islam secara kreatif dan menarik perhatian generasi muda sekarang. Beri nilai 90 buat. Banyak nih yang mau jawab. Oke, jadi silakan dijawab ya. Mengapa sih media digital penting dalam menyampaikan pesan dakwah di era sekarang? Menurut saya, media digital penting karena memberikan dakwah menjangkau audiens yang lebih luas dengan cara yang lebih interaktif dan mudah diakses. Generasi muda saat ini lebih aktif di platform digital, sehingga dakwah melalui media ini dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan Islam secara relevan dengan kehidupan mereka. Oke, boleh tepuk tangan. Jawabannya tepat. Ya, bahwa media ini sangat penting ya. Jadi bukan nilai 90. Oke, nomor 3 siapa yang mau menjawab? Oke, Raisa, silakan. Siapa saja yang menjadi target utama dari dakwah di media digital? Jawabannya, target utama dakwah di media digital adalah generasi muda, terutama mereka yang aktif menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok. Selain itu, masyarakat umum yang ingin mendapatkan informasi keislaman dengan cara yang lebih mudah dan modern juga menjadi target yang penting. Oke, bagus. Nah, berarti ini paham ya, sudah ya, tentang media digital. Oke, hubungi nilai 90 juga deh. Oke. Lanjut, soal terakhir. Siapa yang mau jawab? Oke, bisa silakan dijawab soal nomor 4. Di mana media digital dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk menyampaikan dakwah. Media digital dapat dimanfaatkan kapan saja, terutama saat ada momentum penting seperti bulan Ramadan, hari besar Islam, atau ketika terjadi peristiwa yang relevan dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, pemanfaatan media digital dapat dilakukan secara rutin untuk membangun keterlibatan audiens. Media digital dapat digunakan di berbagai platform online seperti media sosial, Instagram, TikTok, YouTube, website Islam, dan aplikasi streaming seperti Spotify untuk podcast. Selain itu, media ini juga bisa diakses di lingkungan sekolah, masjid, dan komunitas online untuk memperluas jangkauan dakwah. Oke, bagus. Terakhir sudah pembelajaran kita hari ini tentang media dakwah di era digital.
Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita memantapkan hasil media tadi. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa yang dipimpin oleh Yanti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, salam kita minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.